Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya M. Zikri Ramadan, nomor induk mahasiswa A1C020139 dari kelas D, Prodi Akuntansi S1, mata kuliah Pancasila, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan hasil materi presentasi yang telah saya buat yang bertemakan tentang Pancasila sebagai sistem nilai. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian nilai. Istilah nilai dipakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya keberkahan, worth, atau kebaikan, goodness. Ada beberapa pengertian dari nilai. Nilai adalah suatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia yang pada hakikatnya melekat pada suatu objek. Suatu yang mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada suatu nilai itu. Nilai juga merupakan kenyataan tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lainnya. Nilai mengandung cita-cita, harapan, dambaan, dan keharusan. Nilai berkaitan dengan bidang normatif bukan kognitif, atau berbeda dalam tataran dunia ideal bukan dunia yang real. Meskipun demikian, di antara keduanya berhubungan atau berkaitan dengan erat. Bagi manusia, dipakai dan diperlukan untuk menjadi landasan-landasan motivasi dalam segala sikap atau tingkah laku dan perbuatannya. Karena ada kenyataan bahwa ada orang yang sengaja dan sadar melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesadaran akan nilai yang diketahui dan diyakini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam nilai. Dari yang pertama, Walter G. Everett menggolongkan nilai manusiawi menjadi 8 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai ekonomis, ditentukan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli. Yang kedua, nilai-nilai kejasmanian, mengacu pada kesehatan, efisiensi, dan keindahan badan. Yang ketiga, nilai-nilai hiburan atau nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyambung atau menyumbang pada pengayaan kehidupan. Yang keempat, nilai-nilai sosial, yaitu berasal mula dari berbagai bentuk perserikatan manusia. Yang kelima, nilai-nilai watak, keseluruhan dari keuntungan kepribadian dan sosial yang diinginkan. Yang keenam, ada nilai-nilai estetis, yaitu nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni. Yang ketujuh adalah nilai-nilai intelektual, nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran. Yang kedelapan adalah nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai yang ada dalam agama. Lalu bagian B, menurut Notonegoro, membagi nilai menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Yang kedua, nilai-nilai vital yang segala sesuatu berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem nilai dalam Pancasila. Sistem nilai adalah konsep yang gagasan yang menyeluruh mengenai apa yang hidup dalam pemikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik, berharga, penting dalam hidup. Sistem nilai tentu saja berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan masyarakat tersebut. Pancasila sebagai nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai ini merupakan suatu kesatuan yang utuh, tak terpisahkan mengacu kepada tujuan yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai termasuk ke dalam nilai moral
atau nilai kebaikan, dan merupakan nilai-nilai dasar yang bersifat abstrak. Pancasila sebagai nilai yang termasuk nilai moral yaitu kerohanian juga mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Hal ini bersumber dari dasar Pancasila, yaitu manusia yang mempunyai susunan kodrat, sebagaimana makhluk yang tersusun atas jiwa atau rohani dan raga atas materi. Di samping itu, Pancasila sebagai sistem nilai juga mengakui nilai-nilainya secara lengkap dan harmonis, yaitu nilai kebenaran atau epistemologis, estetis, etis, maupun nilai religius. Selanjutnya yang keempat, saya akan menjelaskan tentang makna sila-sila Pancasila. Yang pertama, arti dan makna sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Yang kedua atau bagian B, arti dan makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodrat sebagai manusia. Yang ketiga atau bagian C, arti dari mana sila Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas Persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Lanjut, bagian D atau yang keempat, arti dan makna sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Lalu bagian yang kelima atau E, arti dan makna sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengolah industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Lalu yang selanjutnya kesimpulan. Dari materi yang telah saya buat ini, kesimpulan adalah Pancasila adalah dasar negara yang mempunyai nilai-nilai yang luhur bagi bangsa Indonesia, yang terbentuk melalui proses yang panjang oleh para pendahulu bangsa dan yang tidak ditemukan pada negara lain. Namun pada saat ini nilai-nilai dari Pancasila sudah mengalami pergeseran. Untuk itu sebaiknya sebagai generasi muda kita tetap menjaga nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai jalan untuk mencapai tujuan nasional. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Semoga bisa menambah wawasan bagi teman-teman yang menonton dan juga terima kasih kepada dosen telah memberikan kesempatan untuk membuat tugas video tersebut. Banyak maaf jika ada salah kata atau penyampaian. Saya akhiri dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.